sini saya akan memberi penjelasan mengenai pengertian bantuan hukum, sejarah bantuan hukum, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, di sini saya akan memberi penjelasan sedikit mengenai pengertian bantuan hukum. Dalam artian luas, bantuan hukum ini dapat dikatakan bahwasannya upaya untuk menolong masyarakat yang terbilang dia itu tidak mampu dalam bidang hukum. Kemudian Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja beliau pernah mengatakan bahwasannya bantuan hukum ini sendiri dia itu tidak lepas dari sistem sosial yang ada. Nah, dari dampak ini sendiri tidak lepas diwarnai adanya khususnya masyarakat yang tergolong bisa dikatakan yaitu miskin atau dia tidak mampu dalam bidang hukum. Diharapkan adanya bantuan hukum ini sendiri yaitu untuk mencapai keadilan untuk masyarakat yang yaitu benar-benar membutuhkan bantuan hukum ini sendiri. Pengertian bantuan hukum ini sendiri juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, di sini dikatakan bahwasannya bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum yaitu secara cuma-cuma. Nah, kemudian ditujukan kepada penerima bantuan hukum yaitu tadi dapat digolongkan dalam masyarakat miskin yaitu bisa menunjukkan surat SKTM ataupun surat keterangan tidak mampu. Kemudian golongan yang dia itu termasuk masyarakat yang kurang paham mengenai bidang hukum ini sendiri yang diharapkan untuk mencapai keadilan. Di sini pemberi bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang yaitu memiliki masalah di bidang hukum. Kemudian yaitu kita masuk ke sejarah bantuan hukum ini sendiri, yaitu pada awal mula adanya bantuan hukum ini yaitu berasal dari sikap rasa kedermawanan para kelompok elit gereja yaitu untuk para pengikutnya, tidak hanya untuk para elit kelompok gereja yaitu terdapat juga di pemuka adat untuk para penduduknya. Seiring berjalannya waktu, bantuan hukum ini juga semakin berkembang yaitu dalam artian dari sikap rasa kedermawanan berubah menjadi rasa atau sikap atau dia itu dikatakan suatu hak yang harus dimiliki untuk orang yang dia itu membutuhkan bantuan hukum. Nah, kemudian di era ini juga bantuan hukum lebih diperjelas lagi. Kemudian setelah adanya diperjelas, bantuan hukum ini mulai yaitu ditujukan kepada klien atau seseorang yang dia itu terampas haknya, dia wajib atau berhak untuk mendapat bantuan hukum ini sendiri. Nah, kemudian bantuan hukum ini juga semakin dihubungkan dalam hak-hak politik, ekonomi maupun hak-hak sosial, kemudian kesejahteraan politik dan setelah itu juga munculnya gerakan-gerakan sosial yang ada. Kemudian di awal abad 20 dan di akhir era abad 19 ini bantuan hukum itu dia semakin berkembang di negara Eropa. Di sini juga khususnya di kota atau di negara Belanda sendiri dia itu membuat perundang-undangan. Terdapat juga sejarah bantuan hukum di era Perang Dunia Kedua. Nah, di sini bantuan hukum itu mulai melemah karena adanya perubahan-perubahan, terus pemikiran-pemikiran, stigma dari masyarakat tentang keadaan sebelum adanya Perang Dunia Kedua. Di sini munculnya perubahan-perubahan sosial yang ada dalam bantuan hukum. Nah, di sini juga bantuan hukum mulai dialihkan kepada negara, dalam artian di sini negara yang berwenang atau diberikan kewenangan. Baru ini di adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini juga lebih mempertegas lagi adanya bantuan hukum di negara Indonesia ini juga. Kemudian di Indonesia kan kalian pasti tidak asing dengan istilah Indonesia adalah negara hukum. Nah, memang benar Indonesia adalah negara hukum, yaitu sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar
1945, yaitu pada pasal 1 ayat 3, yaitu yang menjelaskan mengenai Indonesia adalah negara hukum. Itu sudah dijelaskan karena apa? Karena Indonesia yaitu menganut pola atau konsep Pancasila di dalam masyarakatnya. Kemudian di era ini juga bantuan hukum lebih ditekankan lagi, kemudian untuk mengusung juga hak asasi manusia yang ada, karena bantuan hukum ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam bidang hukum maupun masyarakat yang tergolong miskin, yaitu benar-benar yaitu tidak memiliki dana untuk mungkin menyewa para advokat atau menyewa pemberi bantuan hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi. Nah, di era ini juga mungkin dari era awal mulanya bantuan hukum ini lebih berkembang, mungkin motivasi bantuan hukum lebih dikuatkan lagi sampai dari mungkin era reformasi Prancis sampai Amerika pun juga lebih adanya motivasi bantuan hukum ini juga sampai di era modern ini juga. Nah, mungkin di adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 ini juga masyarakat lebih mengetahui bahwasannya mereka itu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ini sendiri, karena mereka tidak bisa yang tidak paham mengenai hukum, dia tidak bisa menangani kasusnya atau masalah hukumnya sendiri tanpa adanya bantuan hukum yang mereka terima, maupun di pengadilan maupun di luar pengadilan. Saya sudah sedikit menjelaskan mengenai pengertian bantuan hukum, sejarah bantuan hukum, kemudian mengenai adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang adanya babak baru untuk bantuan hukum ini sendiri, khususnya di negara Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salahnya atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.